Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita seperti doa yang telah dinaikkan. Kita yang ada di gereja, kita yang ada di rumah. Ambil sikap untuk menghormati di dalam kebaktian kita. Walaupun saudara mungkin di rumah hari ini, fasilitas apapun percaya. Itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita. Saat ini, pagi ini, kita berjumpa dengan Allah. Amin. Dan yang menjadi doa saya, kiranya kita semua senantiasa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berkat yang terbaik, kesehatan terbaik, anugerah terbaik, bahkan urapan yang terbaik. Sehingga kemenangan demi kemenangan itu senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengikuti perkembangan dan informasi, kita dikejutkan dengan satu pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Bapak Ibu, bahwa virus corona itu tidak bisa hilang. Ini saya belum mempelajari, tetapi saya hanya membaca ini aja awalnya Bapak Ibu. Ya seperti virus-virus yang lain, HIV, flu dan lain-lain. Hanya yang lain sudah ada obatnya atau antibiotiknya, eksperimen untuk itu. Nah, ini membuat kita ini ketakutan, gelisah, bahkan khawatir. Ya, tapi sebelumnya Bapak Ibu tolong nanti dicek apa yang saya sampaikan ini tentang keputusan WHO ini tentang bahwa corona itu adalah virus yang tidak bisa hilang. Ya, tetapi mari pagi ini Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di dunia ini, terlebih apa yang terjadi di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengecilkan kita, tidak membuat kita ini was-was, khawatir, gelisah, takut dan lain-lain. Tetapi sebaliknya, melalui keadaan, melalui kejadian-kejadian di akhir zaman ini, justru semakin membawa kita hidup mengandalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Biarlah kejadian-kejadian di akhir zaman ini apapun itu Bapak Ibu. Itu tidak menyurutkan iman kita. Tidak melunturkan keyakinan kita. Tetapi itu kita gunakan sebagai sarana atau fasilitas yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk kita hidup semakin mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar bersama-sama dalam firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Saya berikan judul Bapak Ibu. Saya ngasihkan judul ini repot opo sing apik gitu, tetapi bukan apik, tetapi mari kita hidupi firman Tuhan, ya. Kita akan buka hati kita untuk firman Tuhan pada pagi ini, yaitu tentang kekhawatiran hidup, Bapak Ibu. Kenapa? Inilah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dan ini tidak bisa kita hindari. Di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 34, perhatikan itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan besok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini Bapak Ibu. Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita pada apa? Kesusahan, kesusahan, kesusahan. Membawa kita pada apa? Kesulitan, kesulitan, kesulitan. Membawa kita kemana? Permasalahan, permasalahan, dan permasalahan. Jadi ini kita tidak bisa hindari. Yang namanya kekhawatiran selalu terjadi Bapak Ibu. Ini sifat dan Allah mengatakan sebab itu janganlah kamu khawatir. Ayat ini menjelaskan kepada kita Tuhan tahu bahwa sifat manusia yang hakiki adalah apa? Memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran akan ekonomi. Kekhawatiran akan sekolah, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan pasangan hidup, kekhawatiran akan keturunan, kekhawatiran akan pekerjaan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua terjadi bukan menjadi raksasa yang akan menghalang-halangi kita untuk kita menerima janji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ini ada Bapak Ibu kesusahannya sendiri. Jangan jadikan itu sebagai raksasa yang menghalang-halangi rencana Allah yang besar, rencana Allah yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya respon kita bagaimana saat menghadapi kesulitan dan kesukaran itu.
Ada pasien corona, Bapak Ibu, yang satu anak Tuhan, Tuhan izinkan. Tetapi sekali lagi apapun yang terjadi, itu bisa menjadikan berkat bagi dunia. Anak Tuhan dan banyak pasien yang lain yang bukan anak Tuhan. Rumah sakitnya sama, dokter yang menanganinya sama, obat yang digunakan sama, fasilitas yang diberikan juga sama, hasilnya beda. Ya, yang orang Kristen ini, yang anak Tuhan ini saat menderita dan dia tahu itu Tuhan izinkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi jawaban bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Akhirnya tiba saatnya diizinkan pulang. Yang orang Kristen pulang ke rumah, yang lain pulang di alam kubur. Sama loh Bapak Ibu. Artinya apa? Ada perbedaan kekuatan yang ada dalam kehidupan orang itu. Satu, pengharapan kita itu adalah pengharapan yang genah Bapak Ibu. Di dalam Yesus Kristus tidak hanya ada jalan keluar, tetapi banyak jalan keluar. Sehingga enggak perlu kita tanya kesusahan ini terjadi. Hari ini Tuhan izinkan kesusahan kita hadapi penuh dengan ucapan syukur dan kita hadapi dengan bimbingan dan pimpinan Allah, maka kemenangan terjadi. Tetapi kalau kita menghadapi dengan mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan dengan pengalaman kita, kekayaan kita, koneksi kita nggak sampai tempatnya Bapak Ibu. Kecewa. Artinya semua pengharapan yang tidak pada Tuhan itu mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara pernah mungkin di dalam dunia pelayanan dijanjikan, wah nanti kalau kamu dalam pelayananmu, butuhmu ini akan saya cukupi. Gitu loh Bapak Ibu ya. Nah saat kita benar-benar mengandalkan orang yang berjanji itu, kok gak ditepat-tepati ya, kok gak yang dikekei ya dan lain-lain. Kita kecewa Bapak Ibu, kita kecewa. Semua rekan-rekan hamba Tuhan di sini mengalami hal yang sama. Mungkin juga teman-teman semua, saudara semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ya, karena perkataan janji antara manusia dan Tuhan beda Bapak Ibu. Kalau kita mungkin hanya aku berjanji. Tetapi kalau Tuhan mengatakan, dia tidak mengatakan aku berjanji. Tidak. Aku mengikat perjanjian dengan engkau. Artinya apa? Tuhan yang membuat janji itu tidak bisa mengingkari janjinya. Saudara dan saya kalau janji gini, demi Tuhan. Betul? Demi Tuhan Sylvia aku mengasihi engkau. Mungkin begitu. Iya kan? Itu yang janji manusia. Bisa ingkar enggak? Bisa. Gitu loh. Tetapi kalau Tuhan, aku mengikat perjanjian dengan engkau Sylvia. Tidak bisa. Kita janji dengan Tuhan. Kalau Tuhan janji, demi siapa? Yang jadi masalah. Demi siapa? Demi dirinya sendiri. Artinya dia harus menempati apa yang dia janjikan. Lah janji Tuhan untuk saudara dan saya, itu adalah janji yang luar biasa. Mari Bapak Ibu. Ya, untuk mengamali ini, saya berusaha, perhatikan ini. Sikap pribadi yang dapat menimbulkan kekhawatiran hidup. Bapak Ibu, ini satu pelajaran. Kita cek dalam kehidupan kita, apakah kita seperti ini? Yang pertama begini loh Bapak Ibu, ketika kita berfokus pada kehidupan yang salah. Dan ini pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita terima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, fokus kita bukan kepada juru selamat. Fokus kita apa? Keinginan, ego kita, dan lain-lain. Tetapi perhatikan, ketika kita berfokus pada kehidupan yang salah, dampaknya apa? Sehingga kita sering memperbesar persoalan yang bersifat sementara, yang akhirnya menjadi cemas dan susah. Ini embrionya yang membuat kita khawatir. Duduk urusannya dewe, melok mikir Bapak Ibu. Melok mikir. Sehingga apa? Dia terbebanan. Gitu loh. Oleh sebab itu,
Satu kok kita nggak usah mikir pikirannya orang atau persoalan orang, kita pikir persoalan kita sendiri dan kita selesaikan. Seperti itu kehidupan kita nanti akan menjadi berkat. Bapak Ibu, kemarin di India ini, entah benar entah salah, tapi itu ada di YouTube. Ada orang yang kena penyakit akhir zaman. Sok tahu. Itulah Bapak Ibu. Jadi begini, dia harus tahu segala-galanya. Dia tahu harus permasalahannya tetangganya A, B, C, dan lain-lain. Sehingga dia berusaha mencari tahu, dan itu hebat. Satu ketika, dia ingin tahu keadaan rumah tetangganya, dan keadaannya itu Bapak Ibu, dia ingin ngerti dalam itu piye. Lah dikunci, di gembok ada tralisnya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang nonton. Saya nonton guyu kekelen itu. Terus perempuan ini Bapak Ibu berusaha masuk nengok. Masuklah kepala perempuan ini di dalam teralis. Wah seneng, oh gini bayarnya. Celakanya iso mlebu, ora iso metu. Wah udah urusan Bapak Ibu. Sampai 2 jam teralisnya digeraji. Satu sisi dek soro, yang kedua dia ngijoli teralis. Lah kita nggak perlu melakukan seperti itu. Karena begini Bapak Ibu. Kalau kita menilai orang lain dengan cara yang tidak tepat, hasilnya negatif. Ya ini tadi, Bapak Ibu. Fokus kehidupan yang salah. Duduk urusanmu rumah tangganya mereka kita nggak perlu campur tangan. Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini merasa super, kabeh tahu. Kan nggak ada orang seperti itu. Nggak ada. Sehingga dia melupakan siapa dirinya, ribut ngurusi sing duduk urusane. Fokus kehidupan yang salah, tidak seperti itu kehidupan kita, tidak untuk ngurusi permasalahan orang lain, untuk tidak campur tangan urusan dengan orang lain. Tetapi ayo kita ngurusi diri kita sendiri yang tujuannya kehidupan kita, kehidupan yang berdampak. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi jawaban. Repot ngadepi orang seperti ini Bapak Ibu memang. Sehingga dalam kehidupan orang seperti ini yang terjadi apa? Ngeluh, susah dan lain-lain. Sering saya katakan penyakit seperti ini repot di akhir zaman. Seneng delok koncone susah. Jadi temannya menderita itu seneng. Dan dia merasa menderita kalau temannya senang. Nah ini jangan sampai terjadi. Inilah apa buat embrio yang membuat kekhawatiran. Wah watak sesok tonggoku ngene. Wah watak sesok ngene dan lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Saya cepat yang ini karena nanti saya berfokus pada jalan keluarnya. Yang kedua, ketika kita bersifat pesimis. Ini sederhana Bapak Ibu, ini tipis. Ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perhatikan ini Bapak Ibu. Saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, sikap pesimis sebetulnya timbul karena kurangnya pemahaman yang benar terhadap masalah, informasi negatif, dan pandangan yang keliru. Dampaknya apa? Khawatir kalah, rugi, celaka, dan lain-lain. Ini kelanjutannya tadi. Kalau yang pertama saudara tetap hidup pada fokus yang salah Bapak Ibu, ini akan mengikuti. Ini akan mengikuti Bapak Ibu. Gelok koncone tidak seperti yang dibayangkan gelok. Perhatikan ini Bapak Ibu. Informasi yang belum lengkap merasa wis paling ngerti dan lain-lain. Sehingga waktu dikonfirmasi ini sering saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Ini akhir zaman ya seperti itu keadaannya manusia. Memberikan informasi yang kita, wah aku lah omong dhisik dhewe mesti wong-wong gumun gitu. Wah wong-wong mesti seneng. Aku kasih informasi yang pertama. Informasinya enggak benar Bapak Ibu. Enggak benar. Gitu loh. Dan ini sering. Makanya dari grup-grup WA kita untuk meneruskan berita-berita, video-video itu dicek dulu Bapak Ibu. Seperti yang kemarin, di corona ini di Amerika diserang ribuan burung gagak kan begitu kan?
dikonfirmasi. Itu peristiwa tahun 2016. Dikatuk-katuk nih. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di akhir zaman ini bicara tentang informasi yang sekarang terbuka lebar, ini berdampak atau ini sangat besar pengaruhnya untuk kita, Bapak Ibu, melakukan hal-hal yang itu tadi. Yang biasanya kita tidak harus seperti itu, kita seperti itu. Wah, informasi seperti ini, dan lain-lain. Tidak Bapak Ibu, mari. Di dalam kekristenan kemarin ada geger bahwa untuk kebaktian streaming, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyanyikan lagu-lagu yang karangannya siapa? Dituntut oleh hak cipta itu loh. Wawan Tan apa siapa itu loh. Yang lagu-lagunya sering kita nyanyikan. Ternyata setelah dikonfirmasi Bapak Ibu di Blitar ada hamba Tuhan yang dituntut terus sudah didampingi oleh lembaga bantuan hukum Kristen dan lain-lain. Ternyata pengarangnya kaget. Loh, aku gak seperti itu kok. Kalau lagu ciptaan saya dipujikan di dalam kebaktian, saya bersyukur. Jadi berkat, kecuali lagu-lagunya dia kita copy plug dan kita komersialkan. Lah saudara salah. Di dalam kebaktian, ibadah apapun bentuknya, dimanapun dilakukan, bebas. Sehingga beritanya di grup Immanuel juga ada itu, wes berkembang sih. Ternyata setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan ada yang telepon sendiri dengan pengarangnya, enggak. Itu ada pihak lain. Itu dari YouTube dan lain-lain. Karena yang ditegur tidak hanya satu gereja. Nah itu perhitungan ekonomi kan kita nggak ngerti Bapak Ibu. Nanti ya kalau ingin tahu siapa bisa lihat, tanya saya. Jadi jangan takut untuk menaikkan pujian-pujian karangan pengarang rohani yang luar biasa ini. Perhatikan ini. Nah ini kalau kita hidupi dan kita tidak mau keluar dari lingkaran ini loh akibatnya kita mudah menyerah serta kehilangan daya dan semangat hidup. Akhirnya malas. Kita melihat orang yang harusnya menurut perkiraan kita seperti ini tiba-tiba tidak. Makanya saya mengatakan seperti ini. Jangan pernah menghakimi masa lalu seseorang. Saya ulangi, jangan pernah menghakimi masa lalu seseorang. Kenapa? Kita nggak ngerti masa depannya kok. Kita nggak ngerti. Hari ini kita hujat habis-habisan. Terus bulan depan diangkat Mbak Jokowi jadi menteri. Apa nggak ingat ini kita? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jangan pernah menghakimi masa lalu seseorang, kita nggak ngerti masa depannya. Kita dukung kalau itu memang lemah dan itu jelek, kita dekati, kita bangun, kita bina, kita maju bersama-sama. Supaya dia kembali dan lepas dari masa lalunya dan kita berjalan bersama-sama kepada jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Ketika kurang percaya kepada Allah. Sebetulnya ini sudah jawaban dari ketiga permasalahan yang membuat kita khawatir. Yang membuat kita takut, gelisah, was-was, dan lain-lain. Ini loh, ketika kurang percaya kepada Allah. Umat Israel dibawa keluar oleh Tuhan dan dipimpin langsung oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Bapak Ibu, kan gerundel lah orang Israel. Nanti akan saya bacakan ayat. Sampai oleh Paulus itu dituliskan lagi di dalam perjanjian baru. Wah, ngomel, gerundel. Di sini kita nggak bisa makan daging dan lain-lain. Terus Tuhan berjanji kan. Katakan kepada umatmu, aku akan memberi orang Israel makan daging. Tidak sehari, 2 hari, tidak seminggu, 2 minggu. Tetapi sebulan penuh. Gak masuk akal Bapak Ibu. Orang yang bersama dengan Musa jumlahnya berapa? 600.000. Penduduk Sapiro itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan mengatakan sehingga ngomong Israel, Musa sendiri ngomong Tuhan. Terus daging kondi. Itu kalau semua ternak yang ada di dunia waktu itu loh Bapak Ibu ya. Itu dibelah, didem, itu pun gak warak. Gak sedino kan 3 kali. Isuk, awan, sore.
Kalau itu ikannya ikan laut selaut sak dunia waktu itu diambil, diberikan pun juga tidak cukup. Tuhan hanya ngomong gini kok. Wis tok kowe percaya apa ora? Firmanku arep digenapi apa tidak? Dan itu digenapi karena apa? Kepercayaan Musa atas janji Tuhan. Maka dengan caranya yang ajaib. Tidak seperti yang dibayangkan Musa, lembu dunia waktu itu kambing, unta dibelah dan tidak. Ternyata Allah mengirimkan lain. Seperti yang terjadi di Amerika itu. Kirimkan burung-burung. Dan terbukti orang Israel mati bukan karena kelaparan, tapi mati karena kemaruk dan kekenyangan. Perhatikan. Ini terjadi kenapa Bapak Ibu? Saat kita mengkanter, saat kita melawan cara kerja Allah dengan pikiran kita yang hanya segenggam, ini akan membawa kita kepada kekalahan. Seringkali kita sendiri meragukan besarnya Tuhan dan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita dari segala persoalan. Kalau kita meragukan ini, sampai ayam tumbuh gigi pun, kita tidak akan melihat dan tidak akan mengalami namanya mujizat. Kita sendiri meragukan Tuhan. Kita kepepet waktu ekonomi Tuhan. Iki karek sesuk lah aku bayar kuliah. Iki karek sesuk lah aku bayar retreat. Iki karek sesuk loh Tuhan aku bayar piknik dan lain-lain. Jangankan besok. Masih ada 24 jam. 1 detik pun bagi Tuhan itu banyak jalan keluar. Kalau tidak seperti itu, bukan Tuhan kita, Bapak Ibu. Perhatikan ini. Ketika kurang percaya kepada Allah. Lukas 12:28. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah terlebih kamu. Artinya, hal-hal yang sepele saja, Bapak Ibu. Perhatikan saya ulangi. Hal-hal yang sepele saja, Tuhan perhatikan. Apalagi yang prinsip untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau hidup ini untuk makan, kalau hidup ini hanya untuk roti, kita harus ingat. Yesus pembuat roti terbesar. Yang sampai hari ini mungkin belum ada tandingannya. Dia membuat roti untuk 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Itu Yesus kita, Bapak. Hari ini saya ditanya sekolah minggu dong bisa jawab. Mujizat itu piye Om Koko? Apa roti dicuir, roti ini rukul nih, begitu loh. Aku juga ngerti Alkitab gak nulis ya. Ya, gak bisa kita pikir, nah, itulah mujizat. Lek iso kita pikir itu bukan mujizat. Kita harus bersyukur, kita harus bangga punya Allah yang seperti itu. Saya tanamkan pada anak-anak sekolah minggu seperti ini. Ada kalanya kita bisa melihat mujizat itu terjadi. Ada kalanya kita hanya menikmati mujizat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang inilah potensi yang akan membawa kita pada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, keraguan-raguan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya? Perhatian, bagaimanakah membebaskan diri kita dari lingkaran dan pengaruh kekhawatiran hidup? Kita membutuhkan sikap yang positif dan motivasi dari dalam diri kita. Artinya begini, kita harus berani mengubah. Kita harus berani membongkar sifat, karakter, hati, dan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi segala sesuatu yang seturut sesuai dengan kehendak Allah. Salah satunya. Ini, berani mengubah fokus hidup. Ini gak gampang Bapak Ibu. Alkitab banyak memberikan contoh tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Dia tidak menganggap masa lalunya itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Tidak. Saya akan pakai contoh Paulus. Saya senang dengan tokoh Paulus Bapak Ibu. Perhatikan. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini dimulai dari perjalanan kehidupan kita. Saat kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, perhatikan ini, ada peralihan status pribadi kita di hadapan Tuhan. Bahkan di Galatia mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi yang Yesus yang ada di dalamku. Artinya apa? Saat kita menerima Yesus, masa lalu kita seapi-apinya, sehebat-hebatnya, itu dia tinggalkan kok, Bapak Ibu, saudara sekalian. Perhatikan ini. Saya menulis gini, ini radikal sekali ini. Porak-porandakan kehidupan yang dikendalikan oleh belenggu masa lalu. Karena apa Bapak Ibu? Inilah celah yang terbuka untuk iblis menggocok saudara dan saya. Ya, saya jadi Kristen we. Gak enak toh? Pendapatanmu berkurang toh? Dan lain-lain. Kita digocok, piye jadi Kristen gak enak toh? Gak entuk ngene, gak entuk ngono dan lain-lain. Itu konsep yang terbalik yang seharusnya terjadi. Piye jadi Kristen gak entuk ngerokok, gak entuk ngombe, mabuk dan lain-lain kan begitu. Tidak, bukannya enggak boleh. Kenapa? Setelah kita menerima Yesus ada kekuatan untuk kita terbebas, untuk kita lepas dari yang namanya rokok, dari yang namanya minuman keras, dari namanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Justru terlepas. Makanya di dalam Alkitab bahasa yang digunakan, kita merdeka. Kita merdeka. Bukan karena kekuatan kita, tetapi yang lebih luar biasa, kita dimerdekakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dimerdekakan. Enggak bisa kita lepas, kita merdeka dengan kekuatan kita. Enggak bisa. Menyelesaikan masalah, Bapak Ibu dengan kekuatan kita tidak terselesaikan malah tambah masalah. Contoh saya dulu pernah saksi kepada saudara. Saya itu kalau punya masalah saya seneng naik gunung Bapak Ibu. Atau nonton film. Dulu Bapak Ibu. Ya. Masalahnya selesai. Waktu saya nonton film selesai. Gak mikir masalah. Keluar dari gedung bioskop, masalah saya hilang. Enggak, masih tambah. Oh, duitku malah kurang, gitu tiket, gitu dan lain-lain. Atau saya naik gunung. Hilang masalahnya. Saat saya menikmati perjalanan naik gunung, selesai. Enggak. Aku tambah capek, aku tambah kekurangan uang saya keluar yang tidak seharusnya dan lain-lain. Perhatikan ini Bapak Ibu. Porak-porandakan kehidupan. Ini adalah celah yang dipakai iblis untuk menuduh saudara, mendakwa saudara dan lain-lain. Karena itu adalah pekerjaannya. Oleh sebab itu jangan mau dikendalikan oleh belenggu masa lalu kita. Ya memang masa lalu bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Tetapi kita akan mengubah masa depan kita yang tidak berdasarkan masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, Filipi pasal 4, 12, 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelemahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa enggak luar biasa ini Bapak Ibu? Jika kita mau dan berani mengubah fokus hidup kita, inilah yang akan kita dapatkan. Campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan Tuhan, kemenangan yang Tuhan sediakan itu akan nyata dan terjadi. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki kita benar-benar hidup di dalam firman ini. Paulus Bapak Ibu, kita tahu siapa Paulus. Dia orang pinter. Alkitab mengatakan dia anggota Sanhedrin paling muda. Sanhedrin itu apa? Bapak Gembala kemarin sudah ngungkap, itu luar biasa. Mahkamah agama bangsa Yahudi yang duduknya di pintu gerbang. Artinya orang-orang yang menentukan apa yang akan terjadi dalam kota itu. Paulus masih muda.
Dia kuliah kok. Karena kita memberikan apa? Dia murid dari Gamaliel. Enggak pernah kekurangan. Dia kaya raya. Bahkan dia benci dengan orang-orang Kristen. Sampai dia memiliki hubungan secara pemerintahan. Dia minta surat untuk apa? Menangkap orang-orang Kristen dan membawa ke Yerusalem untuk dibunuh. Itulah Paulus, Bapak Ibu. Itu masa lalunya Paulus. Tetapi begitu Paulus terima Yesus dengan panggilan yang luar biasa. Dia diproses waktu dia mau ke Damsyik, Tuhan menyatakan dirinya. Dia dibuat buta dan lain-lain. Dan disitulah saya mendapatkan pewahyuan. Waktu Paulus, dia akan mengatakan begini. Saulus, Saulus. Kan begitu tuh Bapak Ibu. Mengapa engkau menganiaya aku? Yang menjadi pertanyaan, pernahkah Paulus ketemu dengan Yesus? Kenapa Yesus berkata kepada Paulus, engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, arti kata ini sungguh membanggakan kita. Kita yang adalah tubuh dan bait Allah itu benar-benar ya dan amin. Ketika Paulus menyentuh jemaat, berarti Paulus menyentuh Yesus. Ketika Paulus menganiaya jemaat, Paulus menganiaya Yesus. Sehingga yang keluar dari pewahyuan, penglihatan itu. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu Saudara, proteksi, perlindungan, cover dari Allah. Itu sungguh luar biasa. Enggak perlu kita lakukan. Itulah yang membuat kita apa? Harus berani mengubah fokus hidup kita. Sing sakarepe dhewe, sing mengandalkan bukan Tuhan. Ayo kita buang itu jauh-jauh. Sekarang kita arahkan ke depan. Kita arahkan kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memiliki janji-janji indah untuk saudara dan saya.